Shalom saudara-saudara, apa kabar? Untuk kepentingan kamera, apakah saya nggak perlu pakai ini atau harus pakai? Pakai aja. Pakai. Kalau saya bicara begini lebih bagus. Belum. Fantastic. Tahu nggak saudara, kita punya video itu kan udah ditonton banyak orang loh. Kayaknya. Ada 6 yang udah subscribe. Oh ya, that's good. Oke, saya masih membahas dalam tema pertumbuhan, sebab perjalanan 1 bulan ada di Indonesia, kita menemukan bahwa memang musuh terbesar kehidupan kita bersama Kristus adalah agama. Agama berusaha memberikan kepada kita pengertian yang berbeda dari pengertian Tuhan. Dan kadang-kadang kita suka kalah dalam pengertian. Artinya ini, kita punya pemahaman dan pengertian terhadap jalan Tuhan itu selalu bermasalah. Siapa yang tahu bahwa sebenarnya kalau kita bertumbuh dengan Tuhan, yang pertama muncul pada kita itu adalah pengertian. Benar gak sih? Bahwa kita tahu orang-orang bertumbuh karena apa? Karena pengertian kan? Kita sudah bahas bahwa kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka hal pertama yang kita ketahui adalah kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Betul kan? Tujuan Tuhan membawa kita dalam perjalanan adalah supaya kita mengerti, ya kan? Perlu dalam pengertian. Coba kita baca ayat ini. Artinya ayat ini sudah biasa kita baca, sudah tahu ayat-ayat ini. Tapi saya mau kasih sebuah pemahaman dalam ayat-ayat ini. Kita baca lagi di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan pasalnya yang ke-8. Kita akan baca ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Saya menyarankan sudah baca dari ayat yang pertama ya. Oke. Coba kita baca dari ayat yang pertama. It's alright, kita baca dari ayat pertama. Ulangan pasalnya yang ke-8. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Perhatikan ayat ini, sebenarnya kita bakal balik ke ayat ini. Ulangan 8 ayat 1 bahwa awal dari pengertian sebenarnya adalah ketaatan. Saya bilang, awal dari pengertian adalah ketaatan. Sebab ketaatan itu keluar dari penundukan diri pada kehendak Allah. Bahwa kita menyadari, kita mengerti bahwa kehendak Allah adalah hal yang terbaik buat kita. Makanya mentaati Tuhan itu adalah tanda kita masuk dalam pengertian. Belum pada pengertiannya, baru pada saya sebut sebagai apa? Pintu pengertian. Ya coba lihat ayat yang pertama ini penting sekali. Sinar perintah yang sampaikan kepada ini haruslah kamu lakukan. Jadi Tuhan sebenarnya minta kepada kita, hey, your part is to obey me for you to understand. Many people want to understand first, then obey. God asks to obey first, then understand. Siapa percaya when you obey is a sign that you have faith in God. Kalau kita taat kepada Tuhan itu tanda bahwa kita punya iman terhadap Tuhan. Jadi ketaatan sebenarnya menunjukkan dua hal. Ketaatan itu menunjukkan percaya kita, iman kita. Tapi kedua menunjuk submission kita pada Tuhan. Bahwa kita taat pada Tuhan berarti kita tunduk kepada Tuhan. Nah sekarang mari kita akan lihat ayatnya yang kedua. Jadi Tuhan bilang begini, coba perhatikan. Ingatlah, kata berarti ini. Now you have to remember what happened to you on the 40 years in the wilderness. Kan ingat, 40 tahun di padang gurun, apa sih sebenarnya yang terjadi? Bilang dulu, 40 tahun. Jadi 40 tahun dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, sebenarnya apa yang terjadi? Tuhan bilang begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi 40 tahun di padang gurun itu atas siapa? Kehendak Tuhan. Walaupun karena kesalahan bangsa Israel, tapi Tuhan take it as His will, atas kehendaknya. Kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Bilang dulu, rendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi 40 tahun mereka dalam perjalanan, tujuannya adalah untuk merendahkan hatimu. Siapa yang tahu bahwa kerendahan hati juga pun adalah awal dari pengertian. Siapa yang tahu? Kalau kita rendah hati, kita
kita gampang mengerti. Bahkan di Alkitab diajar, kalau ada sekolah yang Tuhan Yesus tawarkan buat kita dalam sekolah kehidupan ini adalah lemah lembut dan rendah hati. Dua hal yang Tuhan Yesus bisa ajarkan buat kita. Nah, apa sebenarnya kuncinya kerendahan hati? Ada yang tahu arti kerendahan hati? Sudah diulang-ulang. Hati kerendahan hati artinya kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Karena kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri, kita give space bagi Tuhan dan kehendaknya supaya kehendak Tuhan terlaksana dalam kehidupan kita. Benar sih? Banyak dalam kehidupan kita yang terjadi adalah kemauan kita yang terjadi, keinginan kita yang terjadi, kehendak Tuhan tidak pernah terjadi. Kita kaget, kenapa ya kita kandas di sini? Kemudian kita kasih space buat Tuhan. Jadi sebenarnya begini, kerendahan hati itu begini, kita tidak paksakan kehendak kita. Dengan kata lain, kita izinkan Tuhan dan kehendaknya take over situasi kita. Disitulah kehendak Tuhan terlaksana, benar ya? Nah, kalau kehendak Tuhan terlaksana, kehendak kerajaan Allah ada di situ. Maka ini untuk mengetahui apa yang dalam hati ini, apa engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Jangan berpegang pada perintahnya atau tidak. Itu benar benar apa kehendak Tuhan ada pada saudara. Are you walking in the will of God or not? Satu kali saya mendengar seorang yang bernama Miles Monroe. Miles Monroe berkata begini, ini Miles Monroe yang pernyataan. Okay? The worst things in life is your success, not in the will of God. Successful, not in the will of God. Your success in the thing you are not created to be. Coba. Itu menurut Miles Monroe itu adalah kemalahan bahwa saudara berhasil yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba pikirkan dulu. Makanya kita perlu sekali untuk menemukan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kita tahu lagi di sini bahwa pengertian itu adalah mengenal kehendak Tuhan. Kalau kita mulai mengenal kehendak Tuhan, kita akan mengerti. Nah, secara kita baca ayatnya yang ketiga di sini luar biasa. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau apa? Untuk membuat engkau apa? Mengerti bahwa apa? Manusia hanya hidup dari firman Tuhan. Nah, stop di sini. Siapa yang mau tahu? Kalau dia bisa tahu, bahwa dia sudah bertumbuh atau tidak? Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu bahwa dia sudah bertumbuh atau tidak? Ada yang mau tahu? Rahasia. Sudah mau tahu bahwa sudah bertumbuh atau tidak? Gini, ketika saudara punya masalah, saudara tidak menyelesaikannya dengan hal-hal yang lain, tapi saudara menyelesaikannya dengan firman Tuhan. Itu tanda saudara bertumbuh. Saya ulang lagi. Kalau saudara tahu saudara bertumbuh atau tidak adalah ketika saudara mengetahui diri saudara dalam masalah, saudara tidak mencari pertolongan dari luar, tapi saudara menemukan bahwa firman Allah adalah jawaban dari masalah saudara. Alkitab bilang begini, for 40 years kamu dibiarkan lapar untuk makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, hanya untuk mengajari engkau, hanya untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman Tuhan, perkataan Tuhan itu. Hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya begini, kita punya kebutuhan tidak lebih penting daripada firman Tuhan. Coba kita tanya, terbanyak masalah kita melingkupi kebutuhan kita, betul kan? Tercapainya kebutuhan kita atau tidak? Jadi masalah kan? Benar gak sih? Misalnya, kenapa suami istri bilang bermasalah? Ketika suami istri tidak menjawab kebutuhannya masing-masing. Gary Smiley berkata bahwa masalah terbesar dari perempuan dan laki-laki dalam pernikahan adalah masing-masing tidak tahu memenuhi kebutuhan pasangannya. Mereka hanya jalan, going in the motion, going through the motion without knowing what the spouse need. And that's a problem. Itu yang kemudian perlu dikembangkan. Tapi kata kuncinya kita dalam kita begini, apapun kebutuhan kita sebenarnya, jawabannya ada di firman Tuhan. Bahwa manusia tidak hidup dari apa yang dia makan atau kebutuhan yang lain, manusia hidup dari apa saja yang Tuhan ucapkan. Mengerti bahwa kita hidup dari firman Tuhan itu adalah powerful. Siapa yang tahu itu? Bahwa itu penting sekali. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kata yang berikut. Ini kata jarang dipakai. Tadi kita pakai kata ini. Ulangan pasalnya yang keempat. Have a look at this verse. Yang keempat. Coba yang keempat.
Sedangkan kamu sekalian yang berpaut, bilang 8 ayat 4 tadi. Ayat 4, bukan ulang 4. Ayat 4 ada, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bisa nggak pakaian bertahan 40 tahun? Saya pernah simpan baju yang 40 tahun. Everyone actually keep 40 tahun ini. Baju saya yang terlama kan masih ada, kira-kira 15 tahun ada. Saya masih punya baju yang 15 tahun lalu saya punya. Ada jas yang pakai tahun 2000 saya masih pakai sekarang. Masih ada. Saya masih punya ada. Saya kemarin waktu pergi ke Gilgal, saya pakai jas waktu saya menikah. Yang lain masih cocok cuma perutnya ya. Harus kita pakai staging. Tapi yang lain masih oke. Masih oke. Bayangkan saya sudah pakai almost 20 years. Berarti kita ini 40 tahun pakaian tidak menjadi buruk di tubuhmu. Padahal sudah tahu garam di tubuh kita kalau keluar baju kita keringat itu merusak baju kita. Jelas dia menjadi apa itu? Menjadi apa? Lapuk, menjadi menjadi itu, menjadi apa sih istilah dipakai itu? Ada kata di dalam Alkitab itu kata yang dipakai, dia menjadi rapuh, bisa hancur. Dan selama 40 tahun kaki nggak bengkak sama sekali. Sekarang siapa yang bilang bahwa itu mujizat? Ini mujizat. Oke. Ayat yang 5. Tujuannya ini. Maka haruslah engkau insaf. Nah ini yang ingin saya bahas. Bilang dulu apa itu insaf? Ada yang mengerti insaf? Apa itu? Insaf itu apa? Sadar? Insaf itu apa? Insaf itu apa? Kata insaf di Alkitab itu muncul yang dipakai oleh perjanjian lama. Kalau Indonesia punya terjemahan lama sekali. Itu kan saya kata insaf itu muncul waktu anak yang bungsu, atau cerita anak yang bungsu kan? Dia memakan makanan babi, terus apa? Dia tidak bisa makan. Kata yang dipakai insaflah dia. Terjemahan Indonesia apa? Ada tahu kan? Coba kita lihat ya. Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Coba baca ayat yang ke-14 atau ayat yang ke-15. Lukas 15. Oke. Ini kan setelah dia habiskan semua hartanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan dia pun mulai apa? Melarat. Ayat 15. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu, orang itu memilih ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu dia ingin mengisi perutnya dan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Sekarang coba perhatikan ayat 17. Ini ayat 17. Lalu apa? Ia menyadari keadaannya, katanya. Nah, ini dia. Insaf itu sebenarnya begitu. Insaf itu terjemahan bahasa Inggrisnya, and he came to himself. Lalu, he came to himself. Pernah nggak kita mengalami masalah? Orang lain tidak bisa tolong, semua tidak bisa tolong. Kemudian kita kembali pada diri kita. Halo? Bahwa kadang-kadang masalahnya bukan ada di luar kita kok. Ya, coba bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris. Ini King James apa kan bahasa Inggris? Coba lihat King James. And when he came to himself. Jadi insaf itu bukan berarti we came to ourselves and understand something in the inside. Itu dia itu insaf artinya. Ini sebenarnya. Insaf itu Tuhan bilang seperti ini. Kamu kembali pada dirimu untuk menemukan apa yang ada di dalam kamu. Itu insaf. Kembali pada diri sendiri untuk menemukan apa yang ada di dalam kamu. Makanya ingat tadi saya bilang, ingat yang pertama itu, kamu harus berpegang pada firman Tuhan. Tuhan taruh di dalam kamu firman Tuhan. Itu kuncinya. Kita harus sering kembali ke situ. Itu ada di dalam kita. Kata insaf. Mau tahu nggak bahasa aslinya pakai kata apa? Yada. Kata insaf pakai kata yada. Coba kembali ke insaf itu came to self. Insaf itu menggunakan kata yada. Tahu kata yada kan? Yada itu punya pengertian begini, mengenal diri sendiri dengan benar. Ini filosof terkenal dalam Bapak Gereja yang terkenal bernama Agustinus dari Hippo. Agustinus bilang begini,
There are two big mysteries, knowing God and knowing self. Insaf itu begini sebenarnya. Saya suka banget ini pengertiannya Agustinus. Insaf itu begini. When you see yourself, you know who God is. Waktu sudah kembali ke diri saudara, sudah kemudian mengenal siapa Tuhan itu. Itu insaf namanya. Waktu kau kembali pada dirimu dan kau tahu bahwa kamu ada cuma karena Tuhan. Kau bisa bernafas cuma karena Tuhan. Waktu kembali ke dirimu, kamu tidak berdaya dengan dirimu sendiri. Bahwa kamu kembali, waktu kembali pada dirimu, kamu kenal pribadi Tuhan. So kata yang dipakai di kata insaf di dalam ayat yang berapa tadi? Ayat yang kelima apa ayat yang keenam tadi ya? Ayat yang keenam tadi, coba ayat yang keenam ulangan ya. Ayat yang kelima, ulangan 8 ayat 5. Kata insaf itu punya pengertian dari kata yang kita tahu sama-sama. Kata itu adalah yada. Ya, kata yada. Apa yada artinya? To know. Mengenal diri kita sendiri. Nah, coba kita kembali sebenarnya. Kedewasaan itu sebenarnya adalah mengenali diri kita. Itu kedewasaan. We know who we are. We know who we are not in a pride sense. Bukan di dalam kesan bahwa kita sombong, kita angkuh, kita tahu siapa kita ini. Kita kemudian kenal siapa kita di hadapan Allah. Soal mengenal diri kita sendiri otomatis akan membawa kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kata Isa itu muncul. When he came to himself. Waktu dia datang kepada dirinya, he remembers his father. Waktu dia ingat berkata ini, in my father's house, di rumah bapakku, begitu banyak pegawai. Tidak susah kayak saya. Saya susah. Dia kemudian pulang ke rumah bapaknya. Dia melangkah. Tapi yang terjadi adalah dia kembali kepada dirinya. Nah, yuk, dalam isi pertumbuhan, kita harus kembali datang kepada diri kita sendiri. Apakah benar firman Tuhan itu telah menjadi nyata dalam kehidupan kita? Apa benar Kristus itu menjadi realita dalam kehidupan kita? Selama kurang lebih 10 hari, saya ada dalam tour dari kota ke kota untuk mengajar Biblical Grace. Di Indonesia kita sudah tahu, di Indonesia sedang heboh dengan yang namanya Hyper Grace. Ada sebuah gereja yang tahu bahwa Hyper Grace itu sesat. Saya bilang jangan terlalu cepat, yuk kembali ke Alkitab, jangan bilang orang sesat, tapi jangan cepat bilang orang lain sesat cuma karena pengertian yang berlebihan. Boleh saya beritahu saudara, kita boleh merenungkan firman Tuhan dengan dalam sampai sangat jauh, tapi jangan berkelebihan. Sampai sudah tidak kita biar. Misalnya ada seorang pengkhotbah Grace yang sudah tentu kenal namanya. Dia berkata statement ini, karena dia dapat penglihatan begini. Tuhan katanya bahwa dia dalam lautan grace, dia cuma mendapat satu titik grace. Jadi dia berkata grace is like a big ocean. That's how great or how big is the grace of God. How great is the grace of God. Dia bilang begitu buat dia. Jadi dia berkata bahwa begini, sebenarnya ini pernyataannya, Christ is grace and grace is Christ. Benar nggak statement itu? Benar sih, boleh ya. Tapi apakah biblical? No, yang biblical Tuhan Yesus datang membawa kasih karunia. Kasih karunia cuma salah satu bentuk pemberian Tuhan kan? Sih, beda pemberiannya, beda pribadinya. You know what I mean? Oke, kalau misalnya, kalau saya bilang ini Tuhan yang menjadikan dunia ini adalah Tuhan. Karena mereka pikir terlalu jauh. Saya kasih contoh, satu orang yang berpikir terlalu jauh karena mengambil firman Tuhan, merenungkannya begitu rupa, memakai ayat-ayat sampai kemudian kebablasan, jadi sesat. Ini satu nama, sudah dia sudah meninggal sih beberapa tahun yang lalu. Namanya Preston Abbey. Preston Abbey ini adalah hamba Tuhan yang terkenal. Lo cari namanya. Doktrinnya gini, kasih Tuhan adalah kasih yang sangat besar. Jadi dia bilang gini, at the end of the day, kasih Tuhan akan mengalahkan si jahat. Sampai karena dia begitu mengasihi, dia tidak akan hukum iblis. Bahkan iblis nanti bakal bertobat dan bersama-sama di sorga. Di sini. Tapi kalau dia ikutin untuk berpikir, dia benar ya? Benar dong. Ikutin untuk berpikir, dia benar. Tapi untuk berpikir yang telah jauh ini, telah membuat dia tidak kembali kepada firman Tuhan lagi. Makanya firman Tuhan tetap harus menjadi apa? Patokan kita.
Kita boleh merenung banyak, boleh. Saya perenung yang hebat, saya perenung banyak. Cuma apa yang kita renungkan harus kita batasi pada firman Tuhan supaya tidak perenungan kita melenceng jauh dan kemudian kita sepelekan firman Tuhan. Kembali ke firman Tuhan aja. Firman Tuhan ya dan amin. Apakah apa yang tertulis itu benar atau salah? Jelas benar. Karena yang tertulis ini yang kita bilang telah melewati ujian zaman ke zaman. Memang ini bermanfaat untuk menyatakan kebenaran, menolong kita, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kesalehan. Itulah tujuan firman Tuhan. Coba kita baca ayat ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Lihat aja bahwa firman Tuhan ditulis untuk ini. Coba. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini maksudnya tulisan yang diilhamkan Allah. Firman Tuhan, the Bible, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan segala perbuatan baik. Jadi Alkitab itu bertugas untuk memperlengkapi saudara, memenuhkan apa yang kurang dalam diri saudara. Benar kan? Nah, firman Tuhan ini Alkitab bilang di dalam Yesus telah berdiam dalam kita. Coba kita buka lagi ayat di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Random beberapa ayat ini hanya dikasih tahu saudara. Kolose 3 ayat 16 bilang kepada kita seperti ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi perkataan Kristus itu harus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Maksudnya di antara kamu punya pengertian begini. Kaya di dalam Om Iwan, kaya di dalam Reta, kaya di dalam Om Willy, kaya di dalam Om Sam, kaya di dalam Om Jimmy, kaya di Om Johnny, kaya di dalam semua kita. Kaya dengan firman Tuhan supaya sehingga kamu dengan segala yang ada, kamu menegur seorang dengan yang lain. Itu kemudian akan dipakai. Jadi bisa kan dengan hikmat kita buat itu. Bahwa bisa setiap kita kaya dengan firman itu bisa. Cuma sayangnya begini, kita kemudian tidak sampai pada titik pengertian itu karena kita kembali ke yang tadi lagi. Kita tidak kembali pada diri kita sendiri. Kita tidak lihat kedalaman kehidupan kita. Kita tidak insaf. Coba kembali. Kita kembali ke lama-lama tadi. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allah. Bilang Tuhan Allah. Sayangnya terjemahan Indonesia bilang mengajari. Harusnya mengajar. Ya. Dibilang mengajari. Kalau mengajari kayak ditutor kan. Tapi harusnya menghajar. Sebab kata mengajari itu dalam bahasa aslinya punya pengertian apa? Disiplin. Cemeti. Ya, betul kan? Punya pengertian apa? Punya pengertian cambuk. Punya pengertian dipecut. Sebenarnya arti bahasa aslinya kata Allah mengajari engkau seperti seorang ayah itu mengajari anaknya. Kira-kira kayak gitulah. Jadi kita mesti pahami hal tersebut. Jadi begini, ada kemungkinan nggak kita dihajar oleh Tuhan? Yes. Mungkin banget. Mungkin banget. Mungkin banget sudah dihajar oleh Tuhan. Karena Dia mengasihi saudara. Mungkin banget kalau kita tahu hal ini, maka pengertian kita berubah. Waktu seorang ada di dalam penghajaran Tuhan, kita jangan hakimi dong. Oke. Saya bilang tadi, kan kita jalan mengajar Biblical Grace. Surabaya, Bandung, Jakarta, Makassar, Ambon, pokoknya mengajar Biblical Grace di kota-kota itu. Tahu nggak pertanyaan terbanyak dari semua? Pertanyaan logika cacat. Dari mereka tidak bisa mempercayai bahwa Tuhan Yesus telah selamatkan kita. Ini pertanyaannya. Boleh saya beritahu pertanyaannya? Ini pertanyaannya. Apakah yang terjadi bila seorang telah diselamatkan, kemudian dia berbuat dosa, sebentar dia berbuat dosa, dia ditabrak mobil dan mati? Jawabannya, selamatkan dia. Saya bilang buat lagi, kalau tersebut sudah selamat, dia punya juru selamat. Ya kan? Sebab begitu begini, dia nggak selamat, berarti
Dia bukan selamat karena kasih karunia. Siapa yang tahu kita selamat karena kasih karunia? Itu kembali pada pengertian lagi. Kita selamat karena kasih karunia. Coba kita baca ayatnya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Baca ini, bukan menolong saudara untuk tahu. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang apa? Jadi keselamatan di dalam Yesus bukanlah usaha saudara. Nggak ada bagian saudara. Jadi kalau misalnya orang jawab gini, dia nggak selamat, berarti orang tersebut hanya selamat karena perbuatan baik. Berarti gagal, nggak memenuhi kriteria ini. Sekarang kalau kita jawab selamat, tapi dia ada dosa, saya jawab ini, tapi dia punya juru selamat kan? Sebab ini, tapi dia ada dosa, berarti apa bedanya kalau orang yang di luar sana dong? Yang tidak ada yang indah dengan Tuhan, mereka berdosa, berarti mereka bisa selamat juga? Jawabannya tidak. Orang yang di luar sana tidak punya juru selamat. Dia yang sudah selamat punya juru selamat. Nah itu namanya gini. Lebih beruntung orang yang punya juru selamat dan yang tidak punya juru selamat. Makanya syukurilah bahwa kita punya juru selamat kan? Nah, pertanyaannya, kita punya juru selamat atau tidak? Apa tugasnya juru selamat? Dalam saudara, dalam posisi apa juru selamat punya juru selamat? Dalam posisi berdosa dan berdoa juru selamat punya juru selamat. Selesai kan? Berarti isu keselamatan sudah selesai sebenarnya. Makanya itu saya ajarin dalam kingdom theology, saya bilang kita telah diselamatkan cuman karena kita berpikir agama. Kita punya konteks keselamatan itu selalu surga atau neraka terus kan? Benar sih? Ulang lagi, surga apa neraka? Padahal baca kitab, kalau saudara dapat konsep keselamatan tentang surga dan neraka, itu tidak alkitabiah. Itu baru muncul di konsili Efesus tahun 329 apa 330 itu. Tahun itu baru konsili di Efesus itu terjadi. Orang mulai berpikir tentang surga karena pada waktu itulah Maria dijadikan sebagai pribadi ilahi. Siapa Maria itu? Menurut orang Efesus, Maria sama dengan Artemis, sama dengan Aurora. Siapa Aurora? Dewi Langit. Terus si pembuat konsili Efesus namanya Konstantin. Siapa Konstantin? Raja Roma yang kemudian menjadikan Kristen sebagai agama negara. Dia masih menyembah seorang dewa yang bernama Sol Invictus. Siapa itu Sol Invictus? Dewa matahari, Pak. Siapa dewa matahari menurut kepercayaan Babilonia? Itu kawin sama Dewi Langit, Pak. Jadi itu kemudian menjadi tradisi. Jadi sejak abad keempat orang mengejar surga, sementara gereja mula-mula tidak mengejar surga. Gereja mula-mula tetap mengejar keserupaan, tetap mengejar kerajaan Allah. Itu yang mereka ajar dari awal-awal. Waktu kita ajar begitu sama mereka bilang, tapi bukan kita tetap kita ke surga. Saya bilang kita tidak ke surga, kita bakal pergi ke surga. Saya mau ke surga. Tapi gini, pengertiannya adalah Tuhan mencari orang-orang yang mengerti rencananya, orang-orang yang mengejar keserupaan, bukan berpikir agama. Kalau mereka berpikir agama, mereka dibutakan untuk mengetahui tujuan dan rencana Allah dalam kehidupan mereka. Sekarang, menurut saudara, kalau saudara mati hari ini sudah pergi kemana? Tuhan Yesus. Saudara bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kan prinsipnya begini. Ini pertanyaan berikut yang kita tanyakan kepada mereka. Menurut saudara, adakah orang yang sudah ke surga sekarang ini? Jawabannya belum ada. Kenapa belum ada? Jawabannya, karena nanti semua orang bakal dibangkitkan. Kalau semua sudah ke surga, kenapa ada kebangkitan? Berarti teori yang berkata orang satu sudah masuk ke surga gugur dong. Karena memang belum ada ayat yang memberitahu satu manusia sudah pergi ke surga. Belum. Jadi orang yang mati dalam Kristus gimana? Disimpan di tempatnya Tuhan. Sebutlah paradise namanya. Yang Yesus bilang, kalau kita masih kita adalah Firdaus. Sebutlah disimpan di situ. Tapi belum ke surga. So kita belum pergi ke sana. Orang yang mati pun belum pergi ke sana. Sebab begini nanti Alkitab bilang kepada kita, orang yang mati sebelum kita tidak mendahului kita. Kita pun tidak mendahului mereka.
kita akan diubahkan, mereka akan dibangkitkan, kita sama-sama diubah, dipakaikan pakaian kekekalan itu, barulah kita menyongsong Tuhan di udara. Jadi belum ada yang di surga. Makanya hati-hati kalau kita mengadakan kebaktian funeral. Tapi kan memang kurang keren, baik kan? Ada jasad, ibu janda, 3 orang anak-anak. Masa kita berarti bapak ini sedang tergantung entah di mana. Masa kita bilang begitu sama orang yang lagi berduka? We couldn't say that, right? Jadi kita mau bilang apa? Nah makanya hal yang paling gampang adalah dia pulang lah ke rumah bapak atau pulang kemana. But the issue bukan itu kan? Kalau kita baca Alkitab baik-baik, kita akan menemukan sebenarnya rencana Tuhan apa untuk kita. Dan ini yang saya ingin kita sampai bertumbuh pada pengertian bahwa kita ada di dunia ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Bukan hanya mengejar surga. Yang harus kita kejar adalah keserupaan dengan Tuhan. Itu disebut sebagai maksud awal Tuhan, tujuan utama Tuhan. Sudah tahu itu kan? Roma 8 langsung ayat 29 saja. Dan saya 28 lagi, sudah tahu itu 28. Yang baik-baik, yang berlaku terjadi baik. Semua orang yang dipilihnya dari semula, kalau dari semula, itu menunjukkan rancangan awalnya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Kata serupa dengan gambaran anaknya ini harusnya dihubungkan pada Roma 8 ayat 28 bagian akhir. Apa betul? Yang terpakai sesuai dengan apa? Rencana Allah. Kata rencana Allah dalam terjemahan aslinya punya pengertian the purpose of God. Tujuan Allah untuk kita. Nah, saya tidak bermaksud mengajar doktrinal pada saudara. Saya punya maksud adalah begini. Yuk kita kembali menyukai firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Cabut kacamata agama kita. Pakailah kacamata kerajaan. Kacamata kerajaan itu begini. Kacamata bahwa hidup saya diperintah oleh Kristus. Pakai itu, proses baca kita pasti lain. Ya, saya dulu bergumul banyak dengan banyak pertanyaan ini karena kita hadapi tiap-tiap saat. Sekarang saya yakin saya punya juru selamat. Saya punya juru selamat. Coba saya mau kita baca ayat ini. Saya ingat-ingat tadi di jalan saya mau cari tahu ayatnya di mana. Tapi saya harus cari sekarang. Ya, saya harus tunjukkan ayat ini. Kitab Roma ini ada di Kitab Roma. Coba kita lihat Kitab Roma. Kitab Roma. Haleluya. Ayat terakhir. Selesai. Suster satu. Coba kita lihat. Ya. Sudah. Mana dia? Oh, tidak ada. Yang berkata di mana orang jatuh, dia adalah hamba Kristus. Coba lihat tulis itu. Pasal 16 kan coba. Bukan, sudah salam semua pasal 16. Masih saya cari. Hang on. Salah sini ya. Saya tiba-tiba ingat di jalan tadi. Oke. Roma 14 ayatnya yang ke-14. Ini kata bagus banget untuk kita perhatikan. Roma 14 ayat yang ke-14. Coba lihat. Oke, terus ayat 14 ayat 4 nih. Roma 14 ayat 4. Roma 14 tahun. Oke. Roma 14 ya. Oke. Siapakah kamu sehingga mau menghakimi hamba orang lain? Entah berdiri atau entah ia jatuh, itu adalah urusan apa? Tuannya apa? Sendiri. Tapi ia tetap
berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia apa? Terus berdiri. Statement ini keren banget. Ya. Pernah pelajari kan statementnya ini sebenarnya di statement apa? Pernah perhatikan ya? Bahwa statement ini ada di apa? Statement apa? Statement ini adalah kita terima semua orang tanpa mempercakapkan kelemahannya kan? Betul kan? Kita terima semua orang tanpa mempercakapkan apakah dia makan apa atau makan apa. Kalau dia makan babi, terus yang lain makan babi, masa yang makan babi lebih kudus daripada yang makan babi, yang makan babi lebih najis daripada yang enggak? Atau kita balik, yang makan babi lebih kudus daripada yang makan babi, gitu kan? Apakah itu punya masalah besar? Kalau kita jelas yang makan babi yang paling top kan? Itu adalah pelanggaran antara kita kan pasti. Tapi masalahnya bukan itu kan? Nah ini, dia bilang begini. Nah ini coba kita lihat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhan sendiri. Tetapi akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Catanya, dalam konteks ini, apakah orang yang jatuh ini berkuasa atas diri sendiri? Enggak. Siapa? Kuasa Tuhan. Nah, saya punya pertanyaan buat saudara. Ini prinsip. Sanggupkah Tuhan menjaga saudara supaya saudara tidak perlu tersandung atau jatuh? Amin. Sanggup kan? Yes. Sanggup kan? Berarti sekali sudah jatuh, kalau Tuhan tetap topang saudara, urusan orang lain tidak perlu panik-panik kan? Sudah punya juru selamat, sudah punya Tuhan. Halo? Jangan hakimi orang, itu masalahnya. Jangan hakimi orang, karena kita berusaha mengendalikan orang, kita berusaha menghakimi orang, makanya kita berkata, pasti binasa orang itu. Dia punya juru selamat, kok yang selamatkan dia anytime, kok kamu bilang dia mau binasa? Saya mau bersyukur bagi kita punya juru selamat. Kalau tidak punya juru selamat, itu orang Makassar dan dalekmu itu. Itu bilang ini, sialmu itulah. Makanlah sialmu itu, kalau kamu dapat juru selamat. Kita bersyukur kalau kita punya juru selamat kan. Dia yang selamatkan kita. Mana fair, mana enggak fair. Sekarang saya tanya, kalau saudara bersalah, saudara jatuh, saudara masuk, tapi Tuhan tetap selamatkan saudara, apakah itu tidak fair? Fair aja, karena saudara terima keselamatan dari Tuhan. Karena pertanyaannya, apakah untuk orang di luar sana keselamatan sudah diberikan? Sudah. Jadi kalau mereka tidak terima, yang nggak fair siapa? Yang nggak fair mereka nggak terima, kok minta fair dengan Tuhan? Cuma karena ada orang lain diselamatkan. Saudara masih ingat cerita? Saya lupa namanya di cerita buku yang judulnya What's So Amazing About Grace. Siapa sudah baca What's So Amazing About Grace? Sudah baca? Ya ampun, baca buku itu. Ayo beli murah, lagi murah banget. Philip Yancey. Di cerita itu saya lupa namanya. Anak-anak mungkin masih ingat ya. Ini cerita yang terjadi awal tahun 2000. Itu cerita adalah begini. Seorang psikomaniak yang adalah dosen di sebuah universitas. Tahu apa yang dia buat? Dia bunuh 14 studennya. Dia perkosa dulu, dia psycho, kemudian dia bunuh, dia potong kecil-kecil, dia masuk ke dalam kulkas, dan dia makan breakfast pagi-pagi. Oh, this is a Nelly ears for my breakfast. This is John something for my lunch. Jadi dia makan. Gila, psycho, betul. Namanya Jeffrey siapa? Jeffrey Dahmer, ya, Jeffrey Dahmer namanya. Nah, tahu gak? Jeffrey Dahmer ini tangkap, masukkan ke penjara. Keluarga korban, ini keluarga korban. Bayangkan, keluarga korban berkata ini, jangan langsung bunuh, siksa dulu kalau bisa. Hukumannya mesti pelan-pelan. Kursi listriknya pokoknya siksa dulu. Jangan bunuh dulu dia, jangan. Biar dia nikmati kesakitan itu. Tahu? Jeffrey Dahmer masuk ke penjara. Di dalam penjara, ini yang terjadi. Satu kali didapati Jeffrey Dahmer mati. Tahu nggak sebab matinya apa? Cuma dipukul pakai sapu. Tok, mati. Marah semuanya. Wah, dia mati. Tahu nggak? Terus mereka found out 5 hari sebelum dia mati, Jeffrey Dahmer terima Yesus. Jadi Jeffrey Dahmer masuk surga. Atau kata lain dia selamat. Coba bayangkan. Itu keluarga ini ngamuk, tapi halo. Fair gak dia? Kelihatan gak fair, tapi menerima Yesus adalah hal
hal yang paling fair yang manusia harus buat bagi Tuhan. Sebab Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk selamatkan seluruh umat manusia. Tahu? Sama sini bakal hamil nanti. Tahu nggak cara hamil lagi? Anakmu nanti punya keselamatan. Yesus sudah beli 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah tebus karena kita bilang begini. Kasih karunia yang menyelamatkan apa? Semua manusia sudah nyata, sudah selesai. Gitu ya. Nah makanya ini pengertian sangat menentukan. Makanya Tuhan bilang begini. Kadang-kadang kita dibawa pada masalah. Tujuanmu untuk begini supaya kita mengerti. Jadi gini, kalau saudara punya masalah, jangan cepat-cepat keluar dari masalah. Tanya dulu, pengertian apa yang kamu bisa dapat dari sini? Bisa nggak? Coba dong. Pengertian apa? Apa yang harus saya pelajari dari masalah ini? What is the problem? Orang selalu bilang, oh saya buat keputusan dong. Australia apa Indonesia dong? Kamu tetap sih bilang saya lihat ke atas ya. Apa ini? Kamu nggak mengerti kan? Oh, lambat buat keputusan ini. Kamu coba jadi saya putusin, coba. Kamu putusin kayak apa? Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa pakai baju saya, nggak bisa. Kadang-kadang kita hakimi orang, tapi prinsipnya bukan itu. Bisa saja sih orang mengukur kita dari keputusan-keputusan kita, tapi prinsip utamanya begini. Kalau kita berhadapan dengan masalah apa aja, itu kata yang dipakai. Belajarlah insaf. Belajarlah kembali pada diri sendiri. Kemudian berkata ini, Tuhan, apakah di hati saya ada firman? Kalau firman ini ada, biar firman ini yang tolong saya pada masalah ini. Saya ulang lagi statement saya. Mau tahu saudara dewasa atau tidak? Lihatlah apakah firman Tuhan yang ada dalam saudara menolong saudara keluar dari masalah yang saudara hadapi, dan bukan cari pertolongan dari mana dan kemana. Mau gak kita bertumbuh dengan pengertian? Mengertilah. Kata yadah itu punya pengertian mengenal Tuhan, mengenal pribadi sendiri. Jadi insaf itu begini, kita mengenal diri kita bahwa kita perlu Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dia menolong kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.